garing kelompok 6 SMA Negeri 12 Semarang kelas 12 F6 akan menerangkan tentang gerakan non-blok atau GNB. Nama saya Didiano Sayembara dan saya absen 1. Nama saya Iqbal Sawan, absen 10. Saya Noviani Kardianza, nomor absen 26. Saya Meswari Nasya, nomor absen 18. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noviani Katrianza, nomor absen 26, akan membahas mengenai latar belakang berdirinya GNB dan tujuan GNB. Sebelum masuk ke materi, pengertian gerakan non-blok non-knowledge movement atau yang biasa disebut juga sebagai GNB merupakan sebuah organisasi negara yang tidak memihak pada blok timur dan blok barat. GNB berhasil didirikan pada tanggal 1 September 1961 di Beograd, Yugoslavia. GNB didirikan oleh Soekarno, Presiden Indonesia, Joseph Broz Tito, Presiden Yugoslavia, Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, Pandit Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India, dan Kwame Nkrumah, Presiden Ghana. Latar belakang berdirinya GNB, yang pertama munculnya dua blok, yaitu blok barat di bawah Amerika Serikat, yang kedua blok timur di bawah Uni Soviet yang saling memperebutkan pengaruh di dunia. Yang kedua yaitu adanya kecemasan dari negara-negara yang baru merdeka dan negara-negara yang berkembang, sehingga mereka berupaya untuk meredakan ketegangan dunia. Yang ketiga, ditandatanganinya Dokumen Brioni pada tahun 1956 oleh Presiden Joseph Broz Tito Mesir, Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru India, dan Gamal Abdul Nasir, Presiden Mesir, untuk mempersatukan negara-negara non-blok. Yang keempat yaitu terjadinya krisis Kuba pada tahun 1961 yang terjadi karena Uni Soviet akan membangun pangkalan militer di Kuba secara besar-besaran. Tujuan GNB yang pertama memelihara perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua mengusahakan tercapainya pelucutan senjata secara umum dan menyeluruh di bawah pengawasan internasional secara efektif. Yang ketiga mengusahakan PBB berfungsi secara efektif. Yang keempat mengusahakan terwujudnya tata ekonomi yang baru di dunia. Yang kelima mengusahakan kerjasama di segala bidang dalam rangka mewujudkan pembangunan dalam bidang ekonomi dan sosial serta perdamaian dunia. Asas GNB. Pertama, GNB berusaha mendukung perjuangan delokolonisasi dan memegang teguh perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, rasialisme, apartheid, dan Zionisme. Lalu yang kedua, GNB merupakan wadah perjuangan negara-negara yang sedang berkembang yang gerakannya tidak pasif. Lalu yang ketiga, GNB bukanlah suatu blok tersendiri dan tidak bergabung ke dalam blok dunia yang saling bertentangan. Keanggotaan GNB, syarat-syarat menjadi anggota GNB yaitu yang pertama, menganut politik bebas dan hidup berdampingan secara damai. Lalu yang kedua, mendukung gerakan-gerakan kemerdekaan nasional. Yang terakhir, tidak menjadi anggota salah satu fakta militer, baik fakta militer Uni Soviet maupun Amerika Serikat. KTT non-blok. Konferensi tingkat tinggi atau KTT GNB merupakan forum tertinggi dari organisasi GNB. KTT dihadiri oleh para kepala negara maupun kepala pemerintahan dari negara-negara anggota. Ada beberapa pertemuan yang mendahului KTT GNB. Yang pertama, pernyataan bersama antara Joseph Broz Tito dari Yugoslavia dan Jawaharlal Nehru dari India pada tahun 1954. Yang kedua, konferensi Asia Afrika, itu juga termasuk konferensi Kolombo dan konferensi Bogor. Yang ketiga, pertemuan Briani antara India, Yugoslavia, dan Mesir pada tahun 1956. Yang keempat,
pertemuan antara kelima negara pendiri GNP yang meminta agar Amerika dan Uni Soviet menyelesaikan pertikaian. Dan yang terakhir, pertemuan Kairo mengenai syarat anggota GNP dan pokok kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didiano Sayembara dan saya berasal dari SMA Negeri 12 Semarang. Saya berasal dari kelas 12 F6 dan nomor satu saya adalah 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konferensi tingkat tinggi GNP atau KTT GNP yang pertama. Tanpa lama-lama lagi, mari kita membahas materinya. Istanbul 1 di Belgrad, Yugoslavia. Negara-negara yang diundang untuk menghadiri KTT di Belgrad tersebut ada negara-negara yang dapat mengikuti syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, negara yang bersangkutan harus menganut prinsip politik bebas yang didasarkan atas prinsip-prinsip non-blok. Negara tersebut harus hidup berdampingan secara damai dengan negara lainnya tanpa memperhatikan perbedaan sistem sosial politik mereka masing-masing. Yang kedua, negara yang bersangkutan harus senantiasa memberikan dukungan bagi gerakan-gerakan pembebasan nasional untuk menuju tercapainya kemerdekaan. Yang ketiga, negara yang bersangkutan bukan merupakan anggota dari persekutuan militer multilateral yang dibentuk dalam rangka pertikaian negara-negara besar. Seandainya negara yang bersangkutan terikat oleh perjanjian militer bilateral dengan salah satu negara besar atau menjadi anggota Fakta Keberatan Regional, maka perjanjian tersebut tidak boleh dikaitkan secara langsung dalam pertentangan negara-negara besar. Peran serta Indonesia dalam GNP. Berikut adalah peran serta Indonesia dalam GNP. Yang pertama, Indonesia sebagai salah satu negara pemrakasa GNP. Yang kedua, Indonesia sebagai salah satu negara pengundang pada KTTI GNP di Belgrad, Yugoslavia. Yang ketiga, Indonesia pernah menjadi ketua GNP dari tahun 1992 hingga 1995, dan Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah KTT ex GNP di Jakarta pada bulan September 1992. Peserta yang menghadiri KTT ex GNP pada saat itu berjumlah 106 negara. Indonesia juga turut memecahkan masalah-masalah dunia berdasarkan perdamaian dunia, memperjuangkan HAM dan tata ekonomi dunia yang berdasarkan pada asas keadilan. Kegiatan GNP di bidang politik dan perdamaian dunia. Yang pertama, mengerjakan ketegangan dunia. Yang kedua, mengusahakan terciptanya perdamaian dunia. Yang ketiga, mengusahakan terusnya hubungan antar bangsa secara demokratis. Yang keempat, mengusahakan pelusutan senjata dan pengurangan senjata nuklir. Yang kelima, menghapus pangkalan militer asing dan fakta-fakta militer. Yang keenam, menyiapkan kolonialisme. Yang ketujuh, menyelesaikan sang sengketa antar negara dan perang-perang lokal seperti perang Irak, Iran, dan masalah wilayah-wilayah Timur Tengah, Middle East. Yang ke-8, menghapus persekutuan militer. Yang ke-9, menentang rasialisme dan apartheid. Kegiatan GNP di bidang ekonomi. Yang pertama, GNP ikut berusaha memperjuangkan kemerdekaan atau kebebasan dalam bidang ekonomi dan kerjasama atas dasar persamaan derajat. Yang kedua, GNP ikut berusaha mewujudkan suatu tatanan ekonomi dunia baru sehingga terdapat hubungan kerjasama saling menguntungkan antara negara maju dan negara sedang berkembang. Pelaksanaan tata ekonomi dunia baru yang diperjuangkan GNP dalam forum PBB. Yang pertama, Dialog Utara Selatan. Dialog Utara Selatan merupakan pertemuan yang membahas kerjasama yang saling menguntungkan antara kelompok negara maju yang merupakan negara industri atau industri utara dan negara-negara berkembang selatan. Diharapkan dengan adanya dialog utara tersebut dapat menghilangkan kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang sehingga terwujudnya tata ekonomi dunia yang adil dan merata. Yang B, kerjasama selatan-selatan. Kerjasama selatan dan selatan adalah bentuk kerjasama yang berkembang dalam bidang ekonomi dan teknologi. Yang C, kelompok 77. Kelompok 77 dibentuk pada tahun 1964 di Jenewa, Swiss. Kelompok 77 ini merupakan kelompok negara berkembang yang berjuang untuk memperoleh keadilan ekonomi atas negara-negara maju
Anggota 77 adalah negara di kawasan Asia, Amerika Latin, Karibia, dan Afrika. Sekian dari saya.